Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan kelompok saya yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Askariin Ami, dan rekan saya, Adi Aziz Wibowo. Yang pertama yaitu definisi transmisi pada mobil. Transmisi pada mobil adalah sistem yang mengatur perpindahan daya atau putaran mesin ke roda kendaraan. Fungsi utama dari transmisi kendaraan mengatur rasio gigi sehingga mesin dapat bekerja secara efisien dalam berbagai kecepatan dan kondisi perjalanan. Dengan adanya transmisi, pengemudi dapat mengontrol seberapa cepat atau lambat mobil bergerak, serta meningkatkan atau mengurangi torsi yang diterapkan pada roda kendaraan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama adalah memastikan kelancaran dan keandalan transmisi manual. Yang kedua, mendeteksi kerusakan atau keausan pada komponen transmisi. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan ruang kerja yang cukup luas dan terang. Yang ketiga, pastikan mobil dalam keadaan dingin dan mesin dimatikan. Yang keempat, gunakan APD seperti sarung tangan dan kacamata. Selanjutnya yaitu komponen transmisi. Yang pertama yaitu main gear, yang kedua counter gear, yang ketiga input shaft, yang keempat main shaft, yang kelima reserve idle gear shaft, yang keenam interlock system. Selanjutnya yaitu main gear. Komponen ini terpasang di main shaft dengan perantara bearing. Jumlah gearnya tergantung dengan tingkatan kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi komponen ini adalah menyesuaikan tingkatan kecepatan gear pada mobil tersebut. Baik, komponen selanjutnya yaitu counter gear. Counter gear merupakan komponen yang terdiri dari beberapa gear yang dijadikan satu. Jumlah gearnya juga menyesuaikan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki sistem transmisi. Fungsi utama dari counter gear adalah menciptakan gear ratio dengan memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear. Selanjutnya yaitu Input shaft ini terpasang menyatu dengan main drive. Komponen ini berperan untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Selanjutnya yaitu main shaft. Main shaft adalah tempat memasang main gear dan hub set. Komponen ini adalah output transmisi yang dihubungkan dengan input shaft menggunakan bearing sehingga bisa berputar bebas bersama dengan input shaft. Selanjutnya yaitu reverse idle gear shaft. Dibutuhkan komponen bernama reverse idle gear shaft ini untuk menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Selanjutnya interlock system. Interlock system berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatan. Komponen ini sangat penting dalam sistem transmisi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kopling. Yang pertama yaitu pemeriksaan flywheel, yang kedua pemeriksaan clutch cover, yang ketiga pengujian pressure plate, yang keempat pemeriksaan clutch disc, yang kelima pemeriksaan pegas penekan, yang keenam release bearing. Selanjutnya yaitu pemeriksaan flywheel. Yang pertama, round out pada roda gila harus dilakukan pengecekan agar tidak ada berlebihan. Yang kedua, dengan dial indikator periksa round out flywheel. Yang ketiga, hasil pengukuran round out tidak boleh melebihi dari 0,2 mm. Pertama itu hasil pengukuran kedalaman maksimal adalah 0, mm. Sementara untuk lebar maksimal 5,0 mm. Apabila hasil pengukuran berbeda dari standar, dapat menyebabkan bantalan pembebas
dan jari-jari pegas diafragma bentrok. Selanjutnya, ukuran lebar dan kedalaman keawasan untuk tetap masih dalam batas toleransi. Yang terakhir, jika keausan melalui detail, ganti sama dengan yang baru. Selanjutnya pemeriksaan flywheel. Yang pertama, dengan cara melihat apa ada kotoran, cedera atau tersisa gesekan atau terbakar, tergores dan atau retak. Jika ada kotoran, cedera, tersisa gesekan atau terbakar, tergores dan itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Yang ketiga, perlu menggunakan mesin bubut untuk melembutkan permukaan pressure plate atau bila mustahil karena itu perlu lakukan pergantian unit. Yang keempat, ketidakrataan max adalah 0,5 mm. Selanjutnya yaitu periksa kondisi kampas kopling. Yang pertama, untuk mengukur kedalaman paku keling dengan jangka sorong. Yang kedua, batas kedalaman paku keling minimal 0,3 mm. Yang ketiga, jika kedalaman sudah melalui detail, ganti kampas kopling atau ganti dengan plat kopling baru. Yang terakhir yaitu penggantian kampas kopling pada kendaraan, yakni bisa dengan melepaskan paku keling dan menukar kampas kopling sama yang baru. Tetapi ini kendaraan memiliki ukuran kecil, umumnya ditukar satu set kampas kopling. Lalu, selanjutnya pemeriksaan pegas penekan. Yang pertama, jika dilaksanakan pemeriksaan kopling pada panjang pegas penekan mempunyai limit panjang yang berlebihan bergantung tipe dan ukuran dari kopling. Yang kedua, demikian juga dengan ketidaksikuan pegas penekan. Ukuran besar kecilnya unit kopling biasanya menentukan tingkat limit atau toleransi yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemeriksaan release bearing. Release bearing dicek secara visual dan dirasakan putarannya. Release bearing biasanya diganti satu set dengan disc dan clutch cover. Yang kedua, pada self-adjusting release bearing, karena itu perlu dicek apa proses rekonsiliasi diri dari release bearing bekerja yang baik atau mungkin tidak baik. Yaitu selanjutnya periksa oli mesin. Oli rendah atau posisinya di bawah L atau sama dengan low berarti kapasitas oli kurang dan harus ditambah. Ada juga kemungkinan oli mesin bocor atau terdapat rembesan oli di sekitar mesin. Yang kedua, oli normal atau posisi berada di antara L dan F, artinya kapasitas oli tidak ada masalah. Yang terakhir, oli berlebihan atau posisi berada di atas tanda F, artinya oli terlalu penuh. Oli mesin terlalu banyak dapat menyebabkan mesin berat saat jalan. Hal ini akibat poros mesin yang terendam oli. Langkah selanjutnya, pemeriksaan kebocoran oli mesin. Jika oli dibiarkan bocor atau merembes begitu saja, lama-kelamaan kualitas oli dalam motor akan berkurang bahkan hingga habis seluruhnya. Tentu hal ini akan menghambat kerja mesin dan membuat tidak nyaman dan tidak maksimal dalam bekerja. Yang kedua, oli bocor bisa disebabkan oleh volume oli yang berlebih, usia mesin, ataupun seal yang sudah rusak. Selanjutnya yaitu periksa keausan gear. Lakukan inspeksi visual secara berkala pada gigi gearbox untuk mendeteksi tanda-tanda keausan seperti pitting, retak, atau perubahan bentuk. Pemeriksaan getaran. Gunakan peralatan pemeriksaan getaran untuk mendeteksi getaran tidak normal pada gearbox yang dapat menjadi indikasi adanya masalah pada gigi gearbox mobil tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan poros dan bantalan. Yang pertama, lepaskan transmisi dari kendaraan. Yang kedua, bongkar transmisi dengan hati-hati. Yang ketiga, periksa kondisi bantalan gear. Perhatikan apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti keausan, kerusakan pada permukaan bantalan. Yang ketiga, getaran. Selanjutnya, kebisingan.
Lalu, ukur diameter luar dan dalam bantalan gear dengan jangka sorong dan mikrometer. Bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan. Lalu, ganti bantalan gear jika ditemukan kerusakan atau kausan yang sangat lebih. Selanjutnya yaitu pemeriksaan poros dan bantalan. Yang pertama, pasang kembali semua komponen transmisi. Yang kedua, periksa kembali level oli transmisi. Yang ketiga, lakukan test drive untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik atau normal, tidak ada kendala. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.